Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, berikan rezeki yang lancar, amin. Modus Habib itu banyak banget teman-teman ya. Proses dawir ada yang sistem cepat, ada yang sistem lambat teman-teman. Ada juga yang dawir lewat ceramah teman-teman. Seperti video yang satu ini nih, nanti bakalan gua tampilin. Kalau di anak jalanan itu namanya nyepik teman-teman, atau sepik, nyepik, jago nyepik teman-teman. Lewat ceramah ya. Kalau anak-anak jalanan ya nyepiknya di jalanan, nanti bisa dapat rokok, dapat makan gitu teman-teman. Tapi kalau oknum habaib ini nyepiknya lewat dakwah seperti video yang ini teman-teman. Tonton bareng-bareng, yuk. Kita simak dulu videonya. Sekali waktu Habib Syekh ziarahin, datengin, tengokin salah seorang yang cinta kepada beliau. Kebetulan yang didatangi oleh Habib Syekh ini seorang saudagar yang kaya raya. Kaya raya. Dagang kaya, konglomerat. Ush. Dagangnya itu antar negara. Antar negara. Punya kapal laut, armada yang banyak. Saat Habib Syekh datang, Habib Syekh tiba-tiba mengatakan kepada si pedagang yang kaya ini, si sahibul bait, ya Bulan, aku menginginkan ini, buah permadanimu ini. Minta teman-teman. Ini permadani buatan Eropa. Wis. Masih baru, harganya super mahal. Diminta oleh seorang wali. Tapi ini pedagang nggak mau kasih. Nggak mau kasih. Ini yang diminta, kebetulan ini yang dihamparkan, yang diduduki, yang diminta oleh Habib Syekh melalui negosiasi yang sangat alot. Wah, alot banget udah. Akhirnya ngalah juga ini Sohibul Bait. Ngasihnya juga ngasih terpaksa. Terpaksa. Udah deh Beb, begini aja deh Beb. Ini kan cuma 2 Beb. Sarang 1 aja deh Beb. Sarang satu. Satu buat Habib, satu buat saya. Ahlan wa sahlan. Bawa sama Habib Syekh, pulang. Begitu seminggu berikutnya, si saudagar ini dapat berita yang bahwasannya 2 armada dagang, armada lautnya yang isinya dagangan mungkin miliaran, puluhan miliar, terhempas ombak, dan yang satu tenggelam. Yang satu tenggelam, nggak bisa diselamatin. Yang satu armada selamat. Begitu merapat di pelabuhan Surabaya, nggak sabar lagi ini saudagar, ini pedagang, lihat, periksa isi kapal. Ternyata apa saudara? Ternyata itu kapal yang selamat mengalami kebocoran. Jadi begitu dihantam sama ombak, bocor. Di dinding kapal itu terdapat hambal atau permadani yang dia kasih untuk Al Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi Boto Putih. Innalillahi ibadan law aradu arad. Allah tuh punya, memiliki hamba-hamba Allah yang apabila dia minta sesuatu diturutin. Makanya yang namanya karomah itu spontan. Jadi urusan masalah bocor, memang si walinya yang mau nutupin pakai itu. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh si saudagar itu melalui Al Habib Syekh dari barang yang kecintaannya itu, apa, permadani yang mahal, bukan untuk Habib Syekh, bukan untuk Habib Syekh. Hakikatnya untuk nyelamatin barang dagangannya. Kira-kira untung nggak bergaul sama wali? Untung nggak? Enggak. Kok Habib Syekh tahu? Qulubul arifin ala uyun. Hatinya para wali itu tahu, bisa melihat. Bohong. Apa yang si saudagar ini nggak lihat. Bohong. Nyesel itu saudagar. Mengatakan kepada teman-temannya, coba aneh kasih itu permadani dua-duanya untuk Al Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi. Selamat deh, buat armada kapal dagang aneh selamat. Nyesel belakang. Nyesel. Ada.
Cobalah kalian pikir teman-teman ya, apa ini bukan cerita pembodohan ya? Kemudian seenaknya mengatasnamakan ini karomah seorang wali, seorang Habib. Kapal bocor di tengah laut teman-teman dengan muatan yang begitu banyak. Kalau seandainya cerita ini benar teman-teman, tiba-tiba dengan karomahnya Habib ini ya mengirim hambal ini, mengirim permadani ini, entah bagaimana caranya dengan karomahnya, tiba-tiba kapal bocor tersebut ya nggak jadi teman-teman ya, tertutupi. Akhirnya air tidak semakin meluap ke dalam kapal. Coba kalian bayangkan, permadani dipakai untuk menutupi kapal bocor. Secara akal teman-teman, apa mungkin permadani bisa ditutupi untuk menutupi kebocoran kapal? Nah, jadi begitu teman-teman. Apa namanya? Itu tuh kalau kita cermati ya dari kata-katanya, dia itu lagi nyepik teman-teman. Kalian tahu kan nyepik-sepik ya, disepik-sepik, di nyepik lah. Gimana caranya? Misalkan kita hidup di jalan nggak punya duit, ya kita deketin orang lain, ngobrol, santai, kita bisa dapat rokok, kita bisa dapat makan gitu, dikasih makan gitu teman-teman. Nah, kalau ceramah Habib yang satu ini ini sih feeling gua ya, cuma feeling ya, kalau salah ya mohon maaf. Kemungkinan itu Habib ceramah ada di kayak pelabuhan teman-teman. Jadi materinya ya begitu, kalau kita datang ke pelabuhan ceramah, dipanggil di daerah pelabuhan ya, nanti kita fokusnya soal kapal, ikan dan lain-lain gitu kan, materinya itu teman-teman. Kalau kita datang ke yang mengundang kita ceramah itu home industri rumahan seperti kayak Pekalongan, Kota Batik misalkan, ya nanti materinya tentang Kota Batik teman-teman lah. Feeling gua itu si Habib ceramah kemungkinan di daerah-daerah pelabuhan teman-teman. Buat teman-teman yang tahu itu Habib ceramah ada di kota mana, bener apa enggak di deket-deket pelabuhan, ya nanti bisa komentar ya. Ini sih menurut perkiraan gua aja begitu, menurut perkiraan lah. Ada di deket-deket pelabuhan, jadi materinya tentang kapal. Nah, doktrinnya ya begitu teman-teman. Jadi berharap dengan ceramah seperti itu, nanti setelah selesai dakwah, setelah selesai ceramah, berharap bos-bos kapal yang ada di dekat pelabuhan tersebut, ya anggaplah bos-bos kapal lah. Bos kapal itu kaya raya banyak. Gue punya temen bos kapal itu banyak, ya hampir semuanya kaya raya. Wah, rumahnya bagus, mewah-mewah, mobilnya banyak. Jadi kalau si Oknum Habib itu berhasil ngedoktrin bos-bos kapal, ya itu udah pasti dapat banyak duit lah. Pasti dapat banyak duit, karena itu targetnya ya. Target mereka tuh orang-orang kaya teman-teman. Kalau orang-orang kere kayak kita, orang miskin kayak kita, nggak jadi target sih. Nggak jadi target sasaran dawir, bukan. Jadi sasaran mereka itu orang-orang kaya. Jadi orang-orang kalangan menengah ke bawah ya tinggal didoktrin aja gitu. Maksudnya supaya gimana caranya biar tetap cinta sama mereka gitu. Bisa juga dijadikan kayak semacam jongos teman-teman ya. Bahasa-bahasa sekarangnya tuh jongos atau budak teman-teman. Contohnya nih ya, ini gua kasih contoh ya. Misalkan ini Habib mau dawir, datang 2 orang. Yang satu Habib, yang satu jongos nih. Nah, nanti datang ke target nih, ke rumah target, misalkan ya, assalamualaikum gitu kan. Nah, setelah masuk, ngobrol ngalor ngidul bla 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 bla. Nah, nanti si Habib ini nih, si Habib pura-pura masuk, numpang kencing, numpang ke kamar mandi. Nah, setelah ini si Habib ke kamar mandi, nah nanti tinggal si jongos sama si tuan rumah nih. Nah, nanti si jongos tuh bilang teman-teman ke tuan rumah, kamu itu beruntung banget karena rumah kamu udah dimasuki habaib, apalagi nyampe ke dapur. Intinya kamu tuh beruntung banget lah. Nah, otomatis si tuan rumah ini seneng teman-teman, ngerasa seneng, ngerasa bangga. Ujung-ujungnya ya pulang dikasih duit atau minta duit, pasti dikasih. Begitu teman-teman ya. Ini juga modus teman-teman. Ini biar kalian tahu aja. Begitu teman-teman. Jadi misalkan gue bos kapal nih,
Misalkan ya, misalkan keluarga gue tuh bos kapal, terus manggil Habib. Habib itu tuh, Habib yang tadi nih. Nah, tetangga-tetangga gue juga bos kapal, banyak lah bos kapal. Akhirnya ngundang Habib itu, suruh ceramah di daerah kita. Ini misalkan. Nah, otomatis keluarga kita nih sama tetangga-tetangga kita yang bos-bos kapal setelah mendengar ceramah itu, otomatis ada rasa takut, teman-teman. Ada rasa panik, ada rasa takut. Ya juga sih, kita harus baik sama Habib gitu. Kebetulan ada Habib di daerah kita, ya udah kasih aja harta, kasih aja uang. Ayo, kamu mau ngasih apa? Misalkan aku mau ngasih sepeda, aku mau ngasih uang aja dah buat itu Habib nanti selesai ceramah, selesai dakwah. Karena yang ditakutkan kapal kita nanti kena musibah seperti yang diceritakan tadi. Nah, begitu teman-teman. Itu nyepik, teman-teman. Itu sebenarnya itu dawir, teman-teman. Tapi kalau kalian mendengarkan ceramah seperti itu ditelan mentah-mentah gitu ya. Setelah dengar ceramah Habib itu terus kalian telan mentah-mentah, ya kalian pasti takut. Kalian panik, kalian takut, yang akhirnya ngasih harta gitu. Kalau gue sih udah hafal betul. Serius, kalau gue udah hafal betul karena gue mantan tukang sepik, teman-teman, dulu. Bukan dulu sih, gue nyampe sekarang juga masih anak jalanan. Cuman kalau dulu parah, ya 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu gue parah sama teman-teman, punya duit paling 200, nggak pulang nyampe sebulan, 2 bulan. Lah makannya gimana gitu? Makannya begitu, nyepik. Tapi nggak malak, teman-teman, ya, nggak ngerampok, nggak malak, nggak nyuri, nggak. Ya, paling nongkrong misalkan di pom bensin, nanti ada orang tua atau anak muda, ya ajak ngobrol santai. Nah, nanti dapat rokok, kadang ada juga yang ngasih makan. Ya, hidup kita di jalan begitu, teman-teman. Modus nyepik, survival lah. Gimana caranya bertahan hidup di jalanan gitu. Nah, kalau oknum Habib ya survivalnya bertahan hidup di negara Indonesia, gimana caranya gitu. Kerja nggak mau, kerja kayak kita, jadi kuli, jadi tukang becak, dagang sayur di pasar. Jarang lah kalau mungkin ada ya, dari 1000 Habib mungkin cuma 1 atau 2 lah. Kalaupun ada ya mereka lebih lebih seringnya ya dawir-dawir gitu, teman-teman. Kalau kita ngomongin Habib kan dakwah, maaf, Habib kan dakwah, ya kan nggak semua Habib dakwah. Misalkan ada 1000 Habib nih, yang dakwah cuma 100. Nah, yang 900 itu ngapain, teman-teman? Kalian pikir aja. Bener nggak? Mungkin yang 900 ada yang kerja, ada yang punya usaha. Oke lah. Nah, pasti ada yang nggak kerja juga. Nah, sisanya itu ngapain gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan pasti kerja gitu loh. Apa aja dilakonin. Jadi buat teman-teman udahlah, kalau kalian denger ceramah Habib, kalau memang ceramahnya bagus, ceramahnya baik, ya kalian dengerin gitu kan. Tapi kalau ceramahnya kayak tadi, kalian gak usah langsung ditelan mentah-mentah, teman-teman. Itu ceramah ngedabrus, teman-teman. Ceramah ngedabrus, menakut-nakuti supaya bos-bos kapal itu pada ngasih hartanya ke dia gitu, ke dia pribadi. Begitu, teman-teman. Caranya begitu, dakwahnya nakut-nakutin. Gue yakin sih itu ceramah ada di dekat pelabuhan. Jadi materinya tentang kapal, materinya. Karena bos-bos kapal tuh wah kaya-kaya, teman-teman. Kaya.
duitnya gampang lah. Kalau memang bisa kedoktrin, itu bos kapal bisa didoktrin dengan cara seperti itu, ditakut-takuti dengan cara seperti itu, ya pasti keluar duit, keluar harta, pasti. Itu sasaran mereka sekali lagi orang-orang kaya, bukan orang-orang kere kayak kita, enggak. Jadi begitu aja teman-teman ya video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai, ketemu lagi di video berikutnya.